Masya Allah. Dari Bandung, Pak. Tapi namanya Jawa, Trianto. Di mana nih? Duduk berdiri. Berdiri ya. Salaman dulu. Barakallah, barakallahu jamaah insyaallah. Ya, Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salamnya kenceng, insya Allah cepat lunas utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng lagi. Yang kenceng salamnya insya Allah cepat masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika nabiyina wa qudwatina wa uswatina wa syafi'ina sayyidina Muhammad. Yang salawatnya kenceng insya Allah dapat syafaat dari Nabi. Kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya cintai Bapak Ahmad Sriono, saudara saya, masya Allah udah lama nggak ketemu ya, alhamdulillah. Jadi suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe nggak ketemu jangan sampai buat gelo, ya gitu ya Pak. Insya Allah. Gitu. Ngerti mboten Pak? Ngerti ya Pak Trianto. Alhamdulillah, insya Allah. Dan keluarga besar Bu Khadijah dan Mbak Fatimah Nur Fikriah. Dulu masih kecil Bu, ini ketemu saya di Raffles. Ya, masalah kecil sekarang masya Allah beruntung Mas Lutfi ya. Sudah gede, masya Allah, gak usah mandiin, gak usah apa, ketemu itu udah gede. Tolong dijaga dengan baik-baik ya. Alhamdulillah. Yang kami hormati Pak Trianto dan Ibu almarhumah Bu Rahmawati Setiani. Yang almarhum ya, almarhumah yang saya cintai, keluarga besar dari Bandung dan keluarga besar dari Bekasi. Masya Allah, mudah-mudahan Bekasi dan Bandung semakin dekat walaupun nggak pakai jalan tol. Jauh di mata, dekat di WA, kan gitu ya. Oh gitu, di WA, jauh di mata, dekat di medsos, insya Allah ya. Walaupun hatinya dekat tapi tidak dekat juga bisa juga, begitu kan? Hatinya dekat tapi tidak dekat. Bapak dan para hadirin yang kami cintai, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan ustadz kita, ustadz siapa? Tak kenal maka kenalan. Nah, ini ya. Ustadz siapa? Nur Zubaidi, masya Allah. Sama, saya juga Nur juga, ya kan? Nur Fikriah, Nur Lutfi, bukan ya? Ustadz Lutfi, ya kan? Lutfi Romis Husaini, masya Allah, luar biasa. Nama yang bagus, kita semuanya yang namanya seperti saya ada Suparminnya jangan gelo kalau orang nama Jawa, ya kan? Itu semuanya adalah Allah yang ngasih kepada kita. Ya, yang saya hormati semuanya, khususnya Pak MC, Pak Ustadz Fahmi ya, Ustadz Fahmi. Udah lama nggak ketemu, saya nggak badminton sama beliau ya, masya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah pada pagi ini kita mulai pertemuan kita tadi dengan melihat Mas Lutfi dan Mbak Fatimah di depan penghulu, disaksikan oleh kita bersama, dibersamai oleh orang tua kita, ya, Pak Sriono dan Pak Trianto. Mudah-mudahan pertemuan ini oleh Allah selalu dirahmati, disayangi, diasah, diasuh dan diasihi. Nah begitu, asah, asuh dan asih insya Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan pertama dan yang terakhir. Terakhir di mana Mas Lutfi nanti? Di surga bersama siapa? Istri tercinta. Ibu-ibu mau bersama beliau berjumpa dengan Kanjeng Nabi di surga? Insya Allah. Siapa yang mau duluan bareng Ustadz? Halo? Fatimah ikut bareng, Mas Lutfi ikut bareng. Kalau gak ikut bahaya. Kan gitu ya, semuanya ikut, ternyata yang bareng beliau aja. Saya doakan Mas Lutfi, Mbak Fatimah, mudah-mudahan masuk surga duluan.
bareng Ustadz, mati belakangan. Yang nggak angkat tangan masuk surga belakangan, mati. Soalnya yang bilang duluan, begitu ya. Mudah-mudahan urusan mati urusan siapa, Bu? Urusan Allah. Urusan surga permintaan kita dan keinginan kita. Allah menghendaki kita bisa masuk surga, kita bisa masuk neraka. Itu pilihan. Tetapi surga itu sebenarnya adalah pilihan yang terbaik yang Allah janjikan untuk siapa saja yang mau masuk surga. Yang mau masuk surga semua akan dikasih oleh Allah. Ilaman aba, kecuali yang enggan masuk surga. Semua manusia ingin masuk surga dikasih oleh Allah. Ilaman aba. Dan surga itu ada surga di akhirat, ada surga di dunia. Nah, surga dunia itu di mana ibu-ibu? Surga dunia itu di mana, Bu? Bapak-bapak? Surga di bawah telapak kaki ibu. Maka Mas Lutfi, Mbak Fatimah tadi dari nasihat dari Pak Penghulu. Setelah nikah jangan lupa kepada orang tua, mertua. Wabil khusus ibunya. Karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu yang pertama, Bapak. Ini pesan saya dan pesan Pak Penghulu agar kita yang sudah nikah lama juga memperhatikan ini. Ya, agar kita yang punya ibu, ya kan, kita hormati, kita sayangi karena surga itu di bawah telapak kaki ibu kita. Siapa yang nggak punya ibu, angkat tangan. Nggak punya ibu, angkat tangan. Nggak punya ibu, nggak ada, semua punya ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena ada yang angkat tangan nggak punya ibu, lah lahir dari mana? Kan gitu ya. Maka ibu rahimahullah ini, walaupun ibu kita sudah wafat, tapi kita harus membersamai ibu kita dengan doa-doa kita. Wabil khusus Mas Lutfi, ibunda sudah almarhumah, doakan. Saat-saat bersama istri tercinta. Insya Allah. Saat sendiri, saat bersama berdua. Ibunda kita. Beliau yang melahirkan kita. Maka pesan saya, walaupun sudah nikah, kesetiaan istri kepada suami, kesetiaan suami kepada istrinya, tetap setia itu tidak akan bisa mengalahkan keberadaan kita. Suami setia, istri setia, tapi satu di Jawa, satu di Australia. Kira-kira gimana, Bu? Sedih atau seneng? Halo? Gak enak. Sendiri. Maka kesetiaan harus dibarengi dengan kebersamaan. Sama ketika kita seorang suami, seorang istri taat kepada Allah. Kita setia, kita taat kepada Allah, tapi tidak merasa dibersamai oleh Allah. Hidup kita akan galau. Kesengsaraan kita tambah sengsara. Kenapa? Allah nggak membersamai kita. Tapi kalau kita setia pada Allah, kita selalu bersama Allah, merasa dibersamai oleh Allah. Lihat Nabi Musa, dikejar-kejar Fir'aun. Para sahabatnya bilang, hei Musa, kita akan terkejar oleh Fir'aun. Tidak, kala inna ma'iya Rabbi sayahdin. Tidak, saya bersama Tuhanku, dia akan membimbing saya. Nabi Muhammad juga begitu, berdua sama Abu Bakar di Gua Sur. Karena bersama dengan Allah, maka Allah menjaga beliau berdua. Kita juga begitu, di rumah tangga kita harus selalu ditancapkan nilai-nilai agama kita sesuai dasar negara kita Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bersama Allah, Allah akan bersama kita. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Orang yang bertakwa, orang yang sabar, orang yang selalu baik. Baik untuk dirinya sendiri, baik untuk istrinya, baik untuk tetangganya, apalagi dengan kedua orang tuanya. Banyak orang yang sudah nikah lama tapi nggak ingat orang tuanya. Yang diingat istrinya, yang diingat orang suaminya. Bahkan yang diingat handphonenya. Istrinya pun juga dilupakan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu saya tanya. Ibu-ibu kalau ngeliat suaminya pas bangun tidur yang dipegang ibu atau handphone? Halo? Kacamata katanya kan gitu ya. Kacamata kan begitu. Itu penting. Terkadang Ustadz kalau bangun tidur kita memang megang handphone. Kenapa? Karena sebelum tidur sudah saya pegang duluan lah. Itu bagus. Itu bagus. Kenapa? Itulah tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Begitu. Saling pegangan, saling rangkulan. Di dalam kamar
di dalam rumah. Jangan pura-pura di depan Pak RT rangkulan. Begitu. Di depan ketua DKM rangkulan, di rumah padu. Apa Pak padu? Pak Trianto. Gelut begitu ya, bertengkar. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka pesan saya untuk Mas Lutfi dan Mbak Fatimah dan kita yang mendengarkan bersama, ini belajar untuk bukan bapak-bapak saja tapi untuk saya juga. Nikah itu adalah ibadah. Maka kata Nabi, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Artinya apa? Berpahala. Berpahala. Ada yang belum nikah di sini? Ingin dapat pahala lagi? Nikah itu separuh agama. Kan gitu. Ya, separuh agama yang melengkapi seseorang beragama. Beragama itu sebelum nikah baru separuh, setelah nikah sempurna. Ada yang belum nikah? Ingin sempurna agamanya? Saya doakan mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin ya rabbal. Yang lagi ada yang belum nikah di sana? Saya doakan. Begitu. Mau dicarikan enggak? Ada. Ada yang rambut putih, ada yang rambut pirang. Ya, saya lama di Australia, Pak. Ada yang pirang, ada yang putih. Kalau yang putih itu di Indonesia juga banyak. Seperti saya jenggotnya putih, Pak. Rohana. Nah, Rohana juga putih ya. Begitu. Ada yang rambutnya pirang juga ada. Di Garut juga banyak. Cuma kakinya 4, jenggotnya panjang. Kan gitu. Itu namanya apa? Domba, kan gitu ya. Maka pesan saya untuk kita bersama, nikah itu ibadah karena dianggap sebagai sunnah Nabi. Ibadah salat terkadang berat, ngantuk, capek. Ibadah haji perlu biaya yang tinggi. Perlu badan yang fix, yang fit semuanya. Perlu biaya, perlu tenaga, perlu ya kan? Wasilah supaya sampai di sana. Orang puasa harus sehat puasanya, orangnya badannya. Orang zakat harus punya harta kekayaan. Tapi kalau orang nikah, kata Nabi, orang yang terbaik kau nikahkan adalah orang yang wajahnya bagus menurut kamu, ya, hatinya bagus, tapi maharnya yang paling murah. Subhanallah. Tapi maharnya banyak sekali ya, 15 gram ini mahal nih Pak, mahal ya. Tapi menurut Mas Lutfi murah itu mah, ya. Menurut Mas Lutfi apa? Murah 15 gram, nggak ngutang kan ya? Cash and carry, nakdan, begitu ya. Ini penting, Bapak Ibu Rasulullah. Sebaik-baik wanita adalah yang murah maharnya, tapi bukan murahan orangnya. Setuju? Murahan atau murah? Murah maharnya. Begitu. Dan ini ibadah. Kalau ibadah itu dengan nikah, nikmat Pak. Mau ibadah hubungan suami istri, nikmat. Kan gitu? Begitu. Punya anak juga nikmat. Belum punya anak ya kita nikmati. Terus jadi kemanten baru. Begitu. Yang belum punya anak sabar. Nanti insya Allah Allah akan kasih di surga. Yang belum punya suami atau belum punya istri, sabar. Nanti oleh Allah nunggu di surga atau di sini dapatnya? Di sini. Insya Allah saya doakan ya Allah, saudara-saudara kami yang ada di masjid Baitul Ummah ini ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang ada di dalam ruangan ini ya Allah cepat kau berikan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Ibadah yang nikmat adalah nikah. Ibadah yang nikmat adalah nikah. Tapi nikmatnya pernikahan bapak-bapak ibu-ibu terasa akan lebih nikmat lagi kalau kita tahu ternyata pernikahan itu banyak tantangannya. Orang bisa merasakan manisnya gula saat dia pernah memakan pahitnya atau asinnya garam. Jadi dalam kehidupan kita, dalam pernikahan keluarga kita, Mas Lutfi nanti tidak lurus-lurus saja. Ada tantangan. Karena apa? Nikah itu adalah mengumpulkan dua manusia yang berkarakter berbeda, berkelamin berbeda, bersuku yang berbeda juga, latar belakang yang berbeda. Pasti ada sesuatu yang selalu membuat kita berbeda. Dan perbedaan itulah akan menjadi indah saat dikumpulkan seperti bunga dalam taman. Warnanya kuning, hijau dan sebagainya ngumpul jadi satu, indah karena dalam taman. Jadikan rumah kita, khususnya Mas Lutfi dan Mbak Fatimah, rumahku adalah surgaku. Jadi kalau tadi surga di bawah telapak kaki ibu, sekarang rumahku adalah surgaku. Dari itu maka baiti jannati, kata Nabi, ya, jadikan rumah itu surga. Ibu-ibu, rumahku adalah
Surga. Betul Bapak-bapak? Rumahku adalah surgaku. Bapak-bapak kalau di rumah istrinya kayak bidadari atau kayak penjual bakso? Halo? Kalau namanya surga, itu rumah itu dihuni oleh para bidadari. Kalau suaminya pulang, senyum lebar. Baju istrinya wangi, badannya juga wangi, harum, bukan bau bawang ataupun sambal terasi. Begitu. Apalagi dari Bandung, Sunda itu suka pohon, sampingnya ada sambal terasi. Begitu. Yang Sunda, yang kampungnya seneng sambal terasi, pas suami datang, Mbak Fatimah, tolong sambut dengan senyum, bajunya dilepaskan, sepatunya dilepas, siapkan baju gantinya. Kasur sudah rapi, kamar mandi sudah rapi, semuanya sudah rapi, baju kita juga rapi. Insya Allah suami capek, hilang capeknya ketika melihat istri. Betul Bapak-bapak? Halo? Halo? Nah, atau sudah bosan dengan istri kita? Bosan saya ingin cepat masuk surga. Begitu. Kenapa? Di sana ada bidadari, di sini apa? Ada bukan bidadari, ini mah mungkin gitu. Maka ibu-ibu, siapkan rumah kita sebagai rumahku surgaku agar menjadi apa? Bidadari. Subhanallah. Jadi surga di dunia itu. Ya, Mas Lutfi, jadikan rumah kita nanti surga kita. Misalnya supaya istri tersenyum, bidadari tersenyum terus, gimana caranya? Kasih ATM, goal. Nah, ATM apa? Goal. Jangan pelit-pelit sama istri. Banyak kasus yang mengadu kepada saya. Kebetulan saya ada dewan etik, ya kan? Daerah, nah, salah satu yang ngayomin berbagai macam rumah tangga, problem-problem masuk ke saya, itu banyak jadi janda gara-gara apa? Sang suami kurang sayang kepada istrinya. Gitu. Kalau ada ATM disembunyiin, dikasih ATM-nya, PIN-nya nggak dikasih. Gitu. Kepada istrinya pelit, begitu kan? Bahkan sudah pelit, dicungin doang kecil. Tapi kalau dengan kawan-kawannya di RT, di RW, di komunitasnya, hambur rezekinya, hambur pembagiannya. Kepada istrinya dicungin doang. Begitu. Mas Lutfi, tolong ya. Kalau bisa, kalau ingin berkah rumah tangga kita, ATM kasih. PIN rahasia. Begitu. Maka gitu ya. Dompet kasih. Mah, nah dek ini kosong nih dompet saya. Istri yang ngasih. Gak apa-apa. Istri itu bapak-bapak cukup dilewatin dolar itu udah senengnya luar biasa. Dikasih kemudian diminta lagi. Coba kalau nggak percaya, ibu-ibu, betul nggak bu? Nah betul katanya kan gitu. Ini penting. Jadikan rumah kita happy. Jangan kalah dengan iklan rokok. Ijo asiknya, rame-rame terus. Yang terakhir apa iklannya? Yang penting happy kan gitu. Itu yang penting happy. Daripada rumah tangga kekayaannya banyak, rumahnya lebar, luas, dan panjang. Misalnya gitu kan. Tapi hatinya nyesek. Apalah artinya rumah yang mewah. Rumah yang mepet sawah. Mobilnya elit. Gitu kan. Ekonomi sulit. Kan gitu. Itu semuanya tidak akan menjamin. Karena saya punya murid di kota wisata. Bapak-bapak, ibu-ibu. Rumahnya gede sekali. Tapi hatinya nggak bahagia. Mengadu ke saya. Gimana Pak Ustadz? Rumah tangga saya kurang bahagia. Di Grand Wisata juga ada. Ngadu ke saya. Bapak-bapak, ibu rahmatullah, saya tanya. Kalau punya uang langsung ke istri atau tidak? Enggak. Coba. Rasulullah SAW. Itu kalau punya uang, hasil jual belinya, Khadijah yang menjadi manajernya. Khadijah jadi manajernya. Subhanallah. Maka pesan saya, tidak harus semuanya ke istri. Tapi apa? Minimal terbuka sama istrinya. Kalau ingin surga dalam rumah kita terjadi, maka suami istri harus terbuka. Dan lapang dada atas kekurangan dan kelebihan masing-masing. Semuanya oleh Allah diciptakan untuk menjadi bersatu sampai kaken-kaken, ninen-ninen, lan mintuno. Ya gitu. Mau sampai mati atau gimana nikahnya? Sampai mati? Sampai mati saya doakan, bukan sampai mati. Sampai masuk surga. Gitu. Maka ibu-ibu, barakallah, ini nasihat yang kedua. Jadikan rumah kita surga kita. Surga dunia itu selain telapak kaki ibu, rumah kita, kata Rasulullah, surga itu ada 3. 1, istri yang solehah. Ya, nah, yang saya doakan mudah-mudahan ini gurunya
ibunya beliau adalah guru kita di Tariq bin Ziyad, insya Allah, ya kan? Seperti nama ibunya namanya Khadijah, dan membimbing seperti istri Rasulullah. Fatimah anaknya, ya subhanallah. Mas Lutfi, beruntung kita, ya kan, mengingatkan Rasulullah terus kita. Jadi itu istri yang salehah. Yang kedua, kendaraan yang lincah. Apa Pak? Kendaraan yang lincah itu surga dunia. Walaupun butut second ataupun mungkin udah berkali-kali secondnya, gitu kan, tapi lincah, gak macet. Ya, kendaraan lincah itu tidak harus baru. Baru kalau kendaraannya macet, jalannya macet, gak bisa menikmati nikmatnya menaikin kendaraan. Yang ketiga adalah rumah yang lapang. Rumah yang lapang. Lapang itu tidak harus luas. Lapang isinya, lapang meterannya, dan lapang dadanya. Rumah yang tipenya 21 bisa jadi lebih lapang daripada rumah yang luas. Rumah yang luas capek nyapunya, capek membersihkannya, capek bayar pajaknya, capek listriknya, semuanya capek kalau kita tidak mampu. Tapi kalau mampu, rumah yang lapang pun jadi surga. Yang kecil pun juga jadi surga. Maka pesan saya untuk kita bersama, jadikan rumah kita rumah yang menjadi impian setiap orang. Apa itu? Surga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang berikutnya. Yang ketiga adalah rumah kita adalah berjangka panjang. Harus ada regenerasi. Rasulullah mengatakan, carilah kalau mencari istri, carilah yang wadud, yang walud, yang sayang dan yang banyak anak. Bu Khadijah berapa putranya? 5. Mas Lutfi mau berapa? Saya doakan 50. Oh kok 50 gimana? Udah ulangi lagi 15. Bisa aja. Saya punya teman namanya Ustazah Yoyo Yusro, anggota DPR RI, anaknya 14. Apal Quran semuanya. Gitu. Ya kan? Ya, ini penting. Ini almarhumah beliau meninggal kecelakaan di dekat Cirebon. Ya, Kanci, Pali Kanci. Jadi barakallah, ini kalau anak kita 15 apal Quran, 1 apal Quran, milih yang mana? 15 apal? Wah Ustaz, 1 aja ngapalin Quran, gak apal-apal, apalagi 15, kan gitu ya. Yang tua-tua saya doakan, mudah-mudahan punya cucu, punya cicit yang apal Quran. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Apal Quran itu jaminan hidup di dunia bahkan di akhirat. Banyak orang sekolah tinggi-tinggi sampai ke Amerika, sampai ke Australia, sampai ke Jerman, bahkan presiden kita Pak Habibie, beliau menyesal ketika beliau tidak paham Al-Quran banyak, sedikit yang dipahami, baca Qurannya sedikit. Kenapa? Suatu saat beliau di Jerman, lama di Jerman, setiap kuliah itu selalu pas penilaian selalu ranking 3, ranking 1 dan 2-nya selalu orang Yahudi. Orang Yahudi ranking 1, ranking 2. Ditanya, kenapa kau selalu ranking? Padahal saya sudah nilai saya paling bagus ini. Cum laude, tapi kenapa Anda selalu ranking 1 dan 2? Kata orang Yahudi itu, gak dikasih tahu. Terus bertanya terus, Habibie, presiden kita Allah marhamhu, beliau nanya dan dijawab. Ketahuilah, kami setiap bangun pagi jam 3, saya baca Quran. Yahudi Pak, baca Quran setiap pagi sebelum kuliah. Baca Quran, Yahudi. Begitu. Akhirnya itulah yang membuat saya dan kita berdua ini menjadi ranking. Kenapa? Quran itu memberikan inspirasi. Quran itu membuat lapang pikiran. Quran itu membuat mimpi masa depan. Bapak Ibu Allah, perhatikan. Pak Habibie meneteskan air mata. Menangis. Padahal sudah bisa membuat pesawat. Bisa membuat pesawat yang di atas ketinggian berapa retak. Beliau yang memberikan solusi keretakan itu. Tidak retak lagi gara-gara penemuan Pak B.J. Habibie almarhum. Kenapa? Beliau mengingatkan kita, ajarilah Al-Quran keluarga kita. Anak saya 3, sukses semuanya. Yang salah satu namanya Ilham Habibie. Ruangannya Bu, Pak, itu luar biasa. Kemarin saya ketemu di Bandung, luar biasa. Pesawat-pesawat, bukunya seruangan ini luas lagi. Banyak. Beliau bangga, tapi beliau mengingatkan anak-anaknya untuk tetap ingat dengan Al-Quran. Apalagi kita lahir Al-Quran, dengan Al-Quran bersama kita. Diadzani, dikomati. Maka pesan saya Mas Lutfi, di rumah kita bacakan Quran. Dengungkan ya Al-Quran di rumah kita. Supaya apa?
Rumah kita bukan seperti kuburan. Rumah kita bukan seperti tempat memedi. Rumah kita adalah tempat kasih sayang kita. Itu yang ketiga, yang terakhir. Punya anak yang saleh dan salehah. Dan yang terakhir, ingat, perpaduan Mbak Fatimah dan Mas Lutfi adalah perpaduan dua rumah tangga, keluarga besar. Rajut persaudaraan kita antar dua keluarga ini dan jaga silaturahmi. Wabil khusus nanti kalau sudah punya rumah, jangan lupa bertetangga. Bertetangga, kenali Pak RT, kenali Bu RT, Pak RW-nya, kenali DKM, sholat berjamaah di masjid. Sapa mereka. Supaya apa? Supaya mereka ingat, oh ternyata Mas Lutfi, Mbak Fatimah adalah keluarga yang baik. Perlu kita contoh. Contoh yang baik mendapatkan pahala yang baik dari yang mengikutinya. Tanpa mengurangi yang mengikutinya. Dan insya Allah 4 nasihat saya ini sama keluarga baik, sama tetangga baik, sama pemerintahan baik, bayar pajak yang taat ya. Yang taat bayar pajak dan semuanya harus kita baikin, termasuk rumah tangga kita, termasuk orang tua kita. Jaga itu, insya Allah surga di depan mata. Ada sebuah buku namanya Al Jannatu Qurrata Ain. Surga sebagai permata hati kami. Maka saya doakan mudah-mudahan kita yang hadir seperti doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tanggaku, pasangan-pasanganku, suami, istriku, anak-anakku menjadi permata hati kami. Walaupun bajunya tidak baru tapi hatinya selalu baru, imannya selalu baru. Dan waj'alna lil muttaqina imama, jadikan aku dan anak turunku ini ya Allah pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi bukan waja'alna lil muttaqina ma'muman, tapi apa? Imaman, pemimpin. Jadi sejak kecil anak-anak kita, keluarga kita memang dirancang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin lingkungan, pemimpin negara, bahkan pemimpin dunia. Kita doakan putra-putrinya beliau jadi pemimpin dunia. Bahkan beliau juga masih bisa jadi pemimpin dunia. Setuju? Setuju. Sekarang kuliah di mana? S2-nya ngajar di mana, Ustaz? Unpas, Pasundan. Masya Allah. Sekampung saya ada di sana. Ngajar di sana. Nanti saya kenalan lagi, ya kan? Begitu. Ini di Unpas, Universitas Pasundan. Ada yang Setiabudi, ada yang ya, begitu. Sekampung saya, semasjid saya, dosen di Pasundan. Begitu. Ya, tamatan ITB. Dan mudah-mudahan Bapak, Ibu-ibu semuanya, saya doakan. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya sehat walafiat. Yang aminnya kenceng, insya Allah sehat walafiat. Yang gak kenceng kayaknya sakit-sakitan ya. Betul. Semoga semuanya sehat walafiat. Segar dan bugar. Imannya bertambah, istrinya juga sehat. Kok bertambah? Begitu ya. Anaknya bertambah, istrinya sehat, bertambah sehat. Insya Allah. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah sejajarkan mereka dengan istri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memasuki surga bersama keluarga kita semuanya, bersama tetangga kita semuanya, bersama para pemimpin kita semuanya, ulama-ulama guru kita bersama, dan juga wabil khusus orang tua Bu Khadijah yang hari ini ke-100 harinya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, dan Allah sayangi di kuburnya, dan Allah tidurkan di alam kuburnya, dan berjumpa dengan kita bersama dengan iman Islam yang kokoh, berjumpa dengan Rasulullah surga Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Sudah pas jam 10. Mohon maaf kalau ada salahnya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita oleh Allah diterima, doa kita oleh Allah dikabulkan, doa kita oleh Allah diridhoi, dan akhirnya kita semuanya menjadi makhluk Allah, hamba Allah yang diridhoi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana alhamdu hamdan kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di rumahmu ini ya Allah, di salah satu rumah-rumahmu yang mulia ya Allah, untuk menyaksikan dan menghadiri ya Allah pernikahan putra kami ya Allah, Mas Lutfi Romis Husaini ya Allah, dan Mbak Fatimah Nur Fikriyah ya Allah. Semoga ya Allah pernikahannya kau berkahi ya Allah. Kau berikan keberkahan dalam anak-anaknya ya Allah, dalam rezekinya ya Allah, dalam rumah tangganya ya Allah, dalam tempat tinggalnya ya Allah, dalam tempat mengajarnya ya Allah, tempat aktivitas yang lainnya ya Rabbal Alamin. Jadikan ya Allah lingkungannya lingkungan yang kau berkahi. Kau jaga dari segala hal yang memberikan mudarat kepada keluarganya ya Allah. Ya Allah berikan pada beliau berdua ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, senang dan menyenangkan kepada kakek neneknya ya Allah, senang dan menyenangkan kepada lingkungannya ya Allah, membuat hiburan bagi kami yang melihatnya ya Rabbal Alamin. Berikanlah kepada beliau berdua ya Allah lingkungan-lingkungan yang baik, yang tidak membencinya ya Allah, rezeki yang melimpah, yang penuh dengan berkah ya Allah, yang mengantarkan rezekinya menuju surgamu dengan ringan ya Rabbal Alamin, yang mengantarkan dengan putra putrinya ya Allah menjadi lebih tinggi derajatnya di surgamu nanti ya Rabbal Alamin, dengan putra putrinya ya Allah, dengan lingkungannya ya Allah, menjadikan bersatu dan menyatu dalam membangun bangsa dan negaranya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada beliau berdua ya Allah ya Rabbal Alamin teman-teman yang baik, kawan-kawan dan sahabat yang baik ya Allah. Jauhkan dari kawan-kawan yang suka mendengki, iri dan suka memusuhinya ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah tempat-tempat kerjanya, tempat aktivitasnya ya Allah, tempat yang menyenangkan ya Rabbal Alamin, tempat yang membahagiakan keduanya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, jadikanlah kami yang mendatanginya ini ya Allah juga ikut bahagia dan ikut membahagiakan dia berdua dan membahagiakan siapapun yang hadir di sekeliling kami ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, kami hanya memohon kepadamu, Engkau yang memberikan. Kami yang meminta kepadamu, Engkau yang mengabulkannya ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan rumah tangga kami ya Allah rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadikan bahagia fid dunya wal akhirah. Jadikan putra putri kami menjadi pemimpin bangsa negeri kami ya Allah, saat negeri kami ya Allah kekurangan ya Allah daripada pemimpin yang baik ya Allah. Andaikan anak-anak kami, anak-anak khususnya Mas Lutfi dan Mbak Fatimah ya Allah menjadi wakil rakyat kami di negeri ini ya Allah, jadikanlah wakil rakyat kami yang membahagiakan yang diwakilinya ya Allah. Jadikanlah kalau menjadi pemimpin baik lokal ataupun nasional ya Allah, apalagi internasional ya Allah. Jadikan yang menyatukan dunia, menyatukan bangsanya, menyatukan suku-suku yang berbeda ya Allah, agama yang berbeda, tetapi mereka tetap rukun guyub yang membuat sentosa negeri kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami yang hadir di sini ya Allah bersama mempelai kedua mempelai ini ya Allah. Jadikan kami selalu ridho dengan takdirmu, bahagia dengan qadakmu, dan akhirnya kami ya Allah bahagia bersama keridhoanmu ya Rabbal Alamin. Rabbana ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang pertama bukan yang terakhir, dan jadikan pertemuan kami yang terakhir bersama kanjeng Nabi kami ya Allah Muhammad SAW di surga Firdaus al-A'la ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, dunia ini baik untuk kami, jadikanlah ya Allah baik untuk kami. Ya Allah, akhirat baik untuk kami ya Allah, maka jadikanlah baik untuk kehidupan kami. Dan neraka tidak baik ya Allah, jauhkan kami dari neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, inilah permintaan kami, inilah permohonan kami yang masih saya sebut, yang belum saya sebutkan, yang kami belum sebutkan masih banyak lagi. Engkau Maha tahu apa yang pas, yang cocok dan layak untuk kami ya Allah, berikan untuk kami asal Engkau ridho kepada kami. Yang tidak baik, tidak layak, tidak bagus untuk kami dan keluarga kami, wabil khusus keluarga Mas Lutfi dan Mbak Fatimah ya Allah, jauhkanlah yang tidak baik itu ya Allah, dan gantikan dengan yang baik-baik ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah,
sayangilah pertemuan ini dan jaga perpisahan kami nanti ya Allah. Lindungi setiap langkah-langkah kami dan bimbing setiap upaya kami dalam menempuh ya Allah perjalanan hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf kalau ada salahnya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.